Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Difta Laili Fauzia. Kalian bisa panggil Kak Difta. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Surabaya. Nah, saya dari kelas 2019B. Di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep matematika dasar untuk anak prasekolah. Yuk langsung kita simak penjelasannya. Konsep matematika dasar untuk anak prasekolah. Yang pertama adalah comparing atau membandingkan. Membandingkan adalah usaha menemukan perbedaan dan persamaan antara dua benda atau lebih. Contoh kegiatannya seperti membandingkan buah apel berdasarkan warnanya, apel berwarna merah atau apel berwarna hijau, serta berdasarkan ukurannya, ada apel berukuran besar dan berukuran kecil. Nah, ketika anak-anak memiliki waktu untuk mengeksplorasi barang atau lingkungan mereka mulai membandingkan, mereka mulai memperhatikan persamaan dan perbedaan seperti warna, berat, dan ukuran yang sama atau berbeda. Dalam pengenalan konsep membandingkan, anak-anak juga bisa diajarkan tentang panjang dan pendek atau yang terpanjang dan yang terpendek. Yang kedua adalah sets and classifying atau set dan mengklasifikasikan. Set adalah kemampuan untuk membuat kelompok item dengan cara yang logis. Ini membutuhkan keterampilan mengklasifikasikan. Lalu, mengklasifikasikan itu apa sih? Mengklasifikasikan adalah usaha mengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, menurut KBBI, arti kata mengklasifikasi adalah menggolong-golongkan menurut jenis atau menyusun ke dalam golongan. Mengklasifikasi adalah tingkat keterampilan yang lebih tinggi daripada membandingkan. Setelah mengamati dan membandingkan, anak dapat mengambil informasi yang dipelajari dan mulai memilah serta mengelompokkan. Contoh kegiatan mengklasifikasikan adalah mengelompokkan liku berdasarkan warnanya, atau mengelompokkan bahan di dapur berdasarkan jenisnya. Berikut adalah contoh mengelompokkan berdasarkan warnanya atau color sorting. Contoh kegiatan lain dari color sorting adalah guru atau orang tua menyiapkan permainan berbagai warna, lalu menyiapkan kertas sesuai dengan warna permainan tadi. Nantinya, anak akan diminta untuk meletakkan permainan sesuai dengan kertas yang berwarna sama. Berikut contoh pengelompokan berdasarkan jenisnya. Nah, ini anak disuruh untuk mengelompokkan antara baju dan celana yang dimilikinya. Orang tua atau guru juga bisa mencetak gambar berbagai jenis hewan yang sejenis dengan berbagai macam pose. Lalu, minta anak mengelompokkan mana gambar kucing, anjing, burung, dan sebagainya. Kegiatan berikutnya adalah mengelompokkan daun berdasarkan warnanya. Selain color sorting, anak-anak juga bisa diajarkan shape sorting, yaitu pengelompokan bentuk. Ini merupakan contoh kegiatan dari pengelompokan bentuk. Yang ketiga adalah ordering or seriation, yakni mengurutkan atau seriasi. Mengurutkan adalah proses merangkai benda atau apapun yang dapat dirangkai dalam urutan tertentu. Sedangkan seriasi adalah kemampuan untuk mengatur atau memposisikan objek berdasarkan perbedaan dan variasi. Order seriation ini adalah kemampuan tingkat yang lebih tinggi daripada membandingkan. Saat mengurutkan atau menyusun item, anak membandingkan lebih dari 2 item atau kelompok dan menempatkan item dalam urutan logis seperti dari besar ke kecil atau sebaliknya. Contoh kegiatannya seperti menempatkan buah apel, obeng, atau panci dalam urutan dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Lalu, bisa juga dengan menempatkan gambar sesuai urutan kejadiannya dalam sebuah cerita. Nah, ini merupakan sequencing card yang bisa digunakan sebagai media untuk pembelajaran pengenalan konsep mengurutkan atau seriasi kepada anak-anak. Yang keempat adalah patterning atau pola. Menurut Wikipedia, pola adalah bentuk atau model yang memiliki keteraturan, baik dalam desain maupun gagasan abstrak. Unsur pembentuk pola disusun secara berulang dalam aturan tertentu sehingga dapat diperkirakan kelanjutannya. Contoh kegiatannya adalah membuat pola gambar barisan anak laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, begitu seterusnya. Dan ada juga membuat pola dari bahan yang ada di dapur bunda, serta membuat pola ulat dari kancing yang berwarna-warni. Kemampuan mengenali pola mendukung keterampilan matematika anak. Ini membantu anak-anak membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya karena pola adalah urutan yang berulang. Pola juga dapat ditemukan di mana saja di kehidupan sehari-hari anak. Dari pola yang sangat sederhana yang berulang dengan 2 atau 3 elemen hingga pola berulang dengan banyak elemen. Seperti contohnya adalah pola AA, ABAB, ABC, ABC, dan masih banyak lagi.
Yang kelima adalah number sense atau pemahaman angka. Konsep ini merupakan kunci awal yang membantu anak-anak untuk memahami hubungan antara jumlah, menghitung, lebih banyak, lebih sedikit, dan lain-lain. Bilangan atau angka dan berhitung adalah bagian penting dari pemahaman konsep matematika anak. Konsep matematika awal ini membangun fondasi untuk proses matematika yang lebih kompleks di masa depan. Contoh kegiatannya yakni menggunakan benda-benda konkret agar anak lebih mudah mengenal konsep lebih kurang, seperti menakar kacang berdasarkan ukuran lebih banyak dan lebih sedikit. Contoh kegiatan lain yakni mengajak anak melakukan sebuah permainan. Guru atau orang tua bisa membuat tangga menggunakan selotip, lalu letakkan angka berdasarkan urutan yang benar. Lalu minta anak berdiri atau letakkan mainan maupun boneka ke angka yang diberikan. Cocokkan jumlah titik sesuai angka yang benar. Yang keenam adalah numbers and symbols atau angka dan simbol. Angka adalah sebuah simbol atau tanda yang digunakan untuk melambangkan bilangan, sedangkan bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Contoh kegiatannya yakni minta anak meletakkan buah ke dalam mangkok sesuai dengan angka yang tertera. Nah, contoh kegiatan yang berikut ini jika anak memahami lambang bilangan, berarti anak akan paham bahwa misalnya lambang angka 5 akan menggambarkan konsep bilangan 5. Berikut ini adalah contoh kegiatan lainnya yang bisa dilakukan untuk mengenalkan angka dan simbol kepada anak. Nah, yang ketujuh adalah counting atau menghitung. Menghitung adalah kegiatan untuk menghubungkan data-data hasil pengukuran. Menurut KBBI, menghitung adalah mencari jumlah suatu item dengan menjumlahkan, mengurangi, membagi, mengalihkan, dan sebagainya. Arti lain adalah membilang untuk mengetahui banyaknya jumlah suatu item. Menghitung adalah pengenalan angka pada anak usia dini yang diawali dengan pemahaman konsep bilangan, transisi, dan lambang bilangan. Pada tahap pemahaman konsep, anak dikenalkan konsep bilangan menggunakan benda konkret. Selanjutnya, setelah anak memahami konsep bilangan, anak akan berada pada tahap transisi dari benda konkret ke lambang bilangan. Seperti ini contoh kegiatan dalam pengenalan konsep menghitung. Yang kedelapan adalah one-to-one correspondence atau korespondensi satu ke satu. Korespondensi ialah kemampuan untuk mencari dan menghubungkan sebuah benda dengan pasangannya, di mana satu benda hanya memiliki satu pasangan. Konsep korespondensi satu-satu ini merupakan konsep matematika yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang memiliki kesamaan, misalnya kesamaan desain, warna, fungsi, jenis, dan sebagainya. Mencocokkan juga merupakan konsep korespondensi satu-satu. Contoh kegiatan dari korespondensi satu-satu ini adalah mencocokkan tutup toples sesuai dengan warnanya. Yang kesembilan ada shapes atau bentuk. Menurut Wikipedia, bentuk adalah satu titik temu antara ruang dan massa. Memahami bentuk adalah dasar untuk memahami geometri. Ketika anak-anak mulai mengidentifikasi bentuk, mereka mengembangkan pemahaman awal tentang geometri. Sebagian besar anak-anak prasekolah mulai mempelajari nama-nama bentuk dua dimensi dasar, seperti lingkaran, persegi, segitiga, dan persegi panjang. Untuk mengenalkan konsep bentuk pada anak, kegiatan yang bisa dilakukan adalah mencetak plastisin ke dalam berbagai bentuk. Kegiatan meletakkan mainan sesuai dengan wadah yang sesuai dengan bentuknya juga bisa dilakukan di rumah oleh bunda-bunda. Nah, contoh lain dari kegiatan-kegiatan mengenal bentuk bisa dilihat dari foto atau gambar-gambar berikut ini. Konsep yang ke-10 adalah spatial sense atau pemahaman ruang. Pemahaman spasial atau ruang adalah kemampuan untuk menempatkan item di ruang atau tempat yang benar menggunakan desain atau pola yang logis. Nah, konsep yang bisa dikenalkan pada anak bisa mulai dari mengenalkan tentang atas dan bawah. Lalu, anak juga bisa diajarkan tentang konsep tinggi rendah atau depan belakang. Untuk konsep yang ini adalah konsep pengenalan tentang di dalam dan di luar. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan adalah ajak anak bermain menggunakan bola kecil dan hula hoop. Lalu, orang tua atau guru bisa memberikan instruksi agar anak segera memposisikan dirinya di luar atau di dalam dengan jumlah bola yang ditentukan sesuai dengan instruksi guru. Lalu untuk mengenalkan anak tentang atas bawah dan luar dalam, orang tua atau guru juga bisa mengajak anak untuk bersembunyi.
Dengan mempelajari atau memahami konsep hubungan spasial, hal ini akan membantu anak-anak berbicara tentang di mana letak atau posisi benda ataupun diri mereka di dalam sebuah ruang. Yang ke-11 adalah parts and wholes atau bagian dan keseluruhan. Menurut Winarno 1994 menyatakan bahwa parts and whole merupakan pembelajaran yang dilakukan secara bertahap, dari pengenalan atau pembelajaran bagian hingga gabungan dari keseluruhan bagian. Parts and wholes ini merupakan skill atau kemampuan pecahan awal yang bisa mulai dipelajari oleh anak-anak sejak prasekolah. Contoh kegiatannya seperti merobek atau memotong selembar kertas, yakni kertas yang utuh, menjadi potongan-potongan kecil atau bagian. Lalu bisa minta anak untuk menempelkan ke kertas lain hingga menjadi sebuah kolase. Nah, berikut ini juga merupakan contoh-contoh kegiatan dari pengenalan konsep bagian dan keseluruhan. Anak-anak juga bisa diajarkan untuk merangkai bagian-bagian tubuh menjadi satu kesatuan utuh. Konsep ke-12 adalah measurement atau pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran mencakup banyak area seperti volume, berat, panjang, tinggi, suhu, dan waktu. Pada tahap awal mengenalkan pengukuran pada anak, guru perlu mengenalkan konsep seperti lebih panjang, lebih pendek, lebih ringan, lebih berat, lebih cepat, dan lebih lambat. Lalu, pada tahap berikutnya, anak diajak menggunakan alat ukur tidak baku atau tidak standar seperti ukuran depa, ukuran jengkal, ukuran kaki, maupun mengukur dengan menggunakan tali. Pada tahap lebih tinggi lagi, anak diajak menggunakan alat ukur standar atau alat ukur baku seperti jam dinding, jam tangan, penggaris, termometer, dan meteran. Nah, berikut merupakan contoh-contoh kegiatan pengukuran yang bisa dilakukan bersama anak, seperti mengukur pensil menggunakan kubus warna-warni, mengukur badan anak dengan tali, menggunakan media kertas berbentuk tangan, serta kertas berbentuk butiran air, dan masih banyak kegiatan lain. Konsep yang ke-13 adalah graphing atau grafik. Membuat grafik merupakan cara untuk menampilkan informasi atau data yang diperoleh. Contoh kegiatannya adalah membuat grafik sederhana dengan menggunakan baskom yang dimiliki di rumah. Anak-anak juga bisa diajak untuk bermain mengelompokkan mainan-mainan mereka dan dikelompokkan sesuai jenisnya. Seperti contohnya mobil ada di darat, lalu pesawat ada di udara, dan kapal ada di laut. Minta anak untuk menjajarkan mainan-mainan tersebut menjadi sebuah grafik. Berikut ini merupakan contoh-contoh kegiatan lainnya yang bisa diterapkan kepada anak-anak di rumah dalam proses pengenalan konsep grafik. Nah, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan mengenai konsep matematika dasar untuk anak usia dini. Terima kasih telah menyimak video sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.